Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Dari daerah Pajajaran, Syekh Siti Jenar melanjutkan pengembaraannya menuju daerah Palembang dengan menumpang kapal milik seorang Tionghoa Muslim bernama Haji Nasuha. Syekh Siti Jenar pergi ke daerah Palembang untuk berguru ilmu kebatinan kepada Arya Damar, seorang murid Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi XI yang sekaligus sebagai Adipati Palembang. Ada yang menarik perhatian Syekh Siti Jenar ketika menumpangi kapal Haji Nasuha. Kala itu, Syekh Siti Jenar baru mengetahui bahwa Haji Nasuha adalah mantan bajak laut yang paling ditakuti di Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian, baru 2 bulan terakhir ini, ia memutuskan untuk menjadi mualaf dan meninggalkan segala kehidupan masa lalunya. Haji Nasuha atau yang bernama asli Tio Bun Kai saat itu berusia sekitar 70 tahun, namun ia terlihat seperti orang tua yang masih berusia 50 tahun. Otot-otot di tubuhnya, terutama di bagian bahu dan lengannya, masih sangat kuat dan kekar. Meskipun Haji Nasuha adalah orang asli Tionghoa, tetapi kulit tubuhnya tidaklah menandakan bahwa ia adalah keturunan asli Tionghoa. Kehidupan laut yang keras itulah yang mengubah warna kulitnya, dari yang mulanya putih menjadi merah, hingga akhirnya berwarna coklat kemerah-merahan. Kulit yang berubah warnanya menjadi coklat kemerah-merahan. Itulah yang mencerminkan betapa kerasnya watak nahoda beralis tebal itu. Dahulu, sebelum menjadi mualaf, Haji Nasuha adalah seorang bajak laut yang namanya paling ditakuti di Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Para saudagar dari Tiongkok, Arab, dan Gujarat menjulukinya sebagai Lamhai Lomo, yang berarti iblis dari selatan. Lamhai Lomo ditakuti karena saat itu ia adalah anak emas dari Liang Taoming, pemimpin bajak laut yang berkuasa di wilayah Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Liang Taoming dikenal sewaktu-waktu sanggup menggerakkan armadanya, yang berjumlah 20 kapal dengan cepat. Maka dari itu, ketika ada yang berani mengganggu pola Lamhai Loho, tak tanggung-tanggung Liang Taoming beserta seluruh armadanya datang untuk membantu Lamhai Loho. Roda kehidupan berputar mengikuti takdir. Takdir berputar mengikuti arah perbuatan empunya. Terkadang hidup menderita dan terkadang hidup bahagia, terkadang miskin dan terkadang kaya, terkadang jahat dan terkadang baik, terkadang semena-mena dan terkadang juga welas. Asih, roda kehidupan Lamhai Loho berubah ketika takjub menyaksikan karamah Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang saat itu hendak pergi ke daerah Palembang mengunjungi keponakan tiri istrinya yang menjadi Adipati Palembang. Saat itu, Lamhai Loho berada dalam posisi sebagai pemimpin bajak laut yang membajak kapal yang ditumpangi Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Kepulauan Anambas. Dalam peristiwa itu, para penumpang sangat ketakutan karena kapal yang mereka tumpangi dikepung oleh para bajak laut yang membawa pedang dan beberapa senjata tajam lengkap. Dalam kondisi ketakutan itu, ada salah seorang bayi penumpang yang jatuh di tengah-tengah samudera, kemudian tenggelam di telan ombak. Saat itulah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang mengenakan surban dan jubah putih melompat ke laut dan dengan tenang berdiri di atas hamparan air. Kemudian, dengan menghadapkan kedua tangannya ke laut, ia menarik bayi yang tenggelam di telan ombak itu. Lalu, dalam beberapa saat, terlihatlah bayi yang tenggelam sedang menangis di atas pangkuan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Kemudian, Syekh Ibrahim As-Samarkandi membawanya terbang ke kapal dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Lamhai Loho beserta semua anak buahnya takjub menyaksikan keajaiban itu. Mereka berbalik sangat ketakutan,
sehingga akhirnya melepaskan kapal yang tadinya ingin dibajak. Selepas menyaksikan peristiwa itu, Lamhel Loho tiba-tiba berhasrat ingin menjadi orang yang baik dan meninggalkan segala kuasanya menjadi bajak laut. Ia yang sebelumnya sangat kejam dan tak kenal ampun, tiba-tiba berubah menjadi orang sabar dan welas asih. Ia, yang sebelumnya terkenal sangat berkuasa sebagai bajak laut, tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya itu dan mulai hidup sebagai orang biasa. Ia yang sebelumnya memiliki harta dan emas melimpah, tiba-tiba membagi-bagikan semua yang dimilikinya itu kepada orang-orang miskin di daerah pesisir Malaka dan Tiongkok Selatan. Saat itu, timbul dalam hati Lamhel Loho keinginan untuk bertemu dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Kemudian, ia memutuskan untuk mencari Syekh Ibrahim As-Samarkandi di daerah Palembang. Setelah bertemu dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi di daerah Palembang, Lamhel Loho mengikrarkan diri untuk menjadi mualaf dan bertaubat dari segala dosa yang pernah dilakukannya. Lamhel Loho mendapatkan nama baru dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi sepulang menunaikan ibadah haji. Namanya yang dahulu diartikan sebagai iblis dari selatan, kini berubah Haji Nasuhah. Syekh Ibrahim As-Samarkandi memberikan nama Haji Nasuhah karena terkesima dengan pertaubatan yang dilakukan Lamhel Loho sesudah ia menjadi mualaf. Sejak itu, para bajak laut yang menjadi anak buah Lamhel Loho membubarkan diri dari perkumpulan bajak laut di Selat Malaka, dan karena kedekatan emosional dengan Lamhel Loho, banyak di antara mereka yang mengikuti jejak Lamhel Loho menjadi mualaf dan bertaubat dari segala dosa yang pernah dilakukan. Atas kemurahan hati Syekh Ibrahim As-Samarkandi, para bekas bajak laut itu dijadikan pengawal darat Adipati Arya Damar, dan sebagian yang lain ada juga yang dijadikan tentara Adipati Arya Damar. Lamhel Loho yang sudah menjadi Haji Nasuhah menghabiskan sisa hidupnya untuk memperbanyak ibadah sembari membantu orang-orang yang mengarungi samudera di Selat Malaka. Syekh Siti Jenar yang mengetahui putaran roda kehidupan Haji Nasuhah dari para penumpang kapal, tertarik untuk mengetahui lebih lanjut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang telah berjasa mengislamkan sekaligus mengubah Haji Nasuhah menjadi seseorang yang ahli ibadah. Sepanjang perjalanan menuju ke daerah Palembang, Syekh Siti Jenar bertanya kepada Haji Nasuhah tentang banyak hal, terutama yang menyangkut jati diri Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang memiliki karamah. Sepertinya, Syekh Siti Jenar tertarik untuk belajar ilmu kepada Syekh Ibrahim As-Samarkandi agar bisa bermakrifat kepada Allah dan menemukan Allah, Sang Pencipta. Haji Nasuhah yang ditanya banyak pertanyaan oleh Syekh Siti Jenar, entah kenapa, seperti mendengar bisikan yang mengharuskannya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Siti Jenar. Haji Nasuhah pun menjawab pertanyaan Syekh Siti Jenar dengan mengaitkannya dengan perjalanan hidupnya. Melalui perbincangan yang dikaitkan dengan perjalanan hidup Haji Nasuhah, Syekh Siti Jenar menangkap kesamaan dalam tataran tarekat ketika seorang hamba melakukan pertaubatan. Nasuhah menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah untuk menemukan Allah, Sang Pencipta. Kesamaan itu meliputi kewajiban melepaskan segala sesuatu selain Allah. Meskipun menangkap adanya kesamaan, Syekh Siti Jenar tetap menginginkan penjelasan secara langsung dari Haji Nasuhah. Di akhir perbincangan, Syekh Siti Jenar menceritakan keinginan dirinya untuk dapat bermakrifat kepada Allah, Sang Pencipta. Haji Nasuhah yang sudah bisa menangkap keinginan Syekh Siti Jenar itu kemudian menyarankan Syekh Siti Jenar untuk menemui Arya Damar, Adipati Palembang, dan belajar ilmu kebatinan padanya. Ketika tiba di Palembang, Syekh Siti Jenar langsung menuju daerah Pedamaran untuk menemui Arya Damar. 12. Sesampainya di sana, didapatinya Arya Damar yang saat itu sedang mengais-ngais tanah dan menanam pohon di halaman rumah.
Syekh Siti Jenar yang melihat Arya Damar itu langsung mendekat, lalu mengucapkan salam. Arya Damar tidak menjawab salam, tangannya tetap mengais-ngais tanah dan melanjutkan menanam pohon beringin. Syekh Siti Jenar mengulangi salamnya yang kedua. Tetapi, Arya Damar tetap tidak menoleh dan menjawab salamnya. Syekh Siti Jenar tercekat, lalu menunggu hingga Arya Damar selesai menanam pohon. Tak berapa lama kemudian, selesailah Arya Damar menanam pohon. Syekh Siti Jenar yang sedari tadi menunggunya langsung mengungkapkan niatnya untuk belajar ilmu kebatinan kepada Arya Damar. Arya Damar langsung mengatakan bahwa mempelajari ilmu kebatinan itu tidak gampang. Sebaliknya, dibutuhkan niat yang kuat untuk mempelajarinya. Syekh Siti Jenar menyanggupinya, sembari tetap memaksa Arya Damar untuk mengajarkan ilmu kebatinan padanya. Arya Damar mengajak Syekh Siti Jenar masuk ke rumah untuk menyaksikan keagungan dan ketidakterbatasan kuasa Allah. Syekh Siti Jenar tidak mengetahui doa yang dibaca oleh Arya Damar untuk mengajaknya menembus lapisan-lapisan yang menyelubungi bumi dan langit. Ia hanya merasakan saat Arya Damar memintanya membaca sholawat sebanyak 15 kali sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tiba-tiba, roh Syekh Siti Jenar berdiri, lalu keluar dari raga yang membungkusnya. Sesaat sesudah itu, ketika membuka mata, ia mendapati bahwa dirinya telah ada di sebuah hamparan yang kosong, luas, dan gelap. Gulita, Arya Damar seketika itu dilihatnya duduk bersila, sambil bersedekap, menyilangkan kedua tangan ke dada. Sebelum Syekh Siti Jenar mendekat, Arya Damar sudah berdiri, lalu menjelaskan bahwa saat itu mereka berada di langit lapisan pertama. Sejenak, sesudah itu, dengan suara berat dan penuh keseriusan, ia mulai menguraikan tentang malaikat-malaikat penghuni langit. Menurut Arya Damar, malaikat-malaikat yang berada di langit diciptakan oleh Allah jauh sebelum penciptaan bumi dan langit. Setiap lapisan langit mempunyai pintu masing-masing yang dijaga ketat oleh malaikat hafadzah. Setiap manusia yang meninggal, amalnya dibawa ke langit oleh malaikat hafadzah. Jika amalnya baik, maka amalnya itu bisa masuk ke setiap pintu langit, mulai dari pintu pertama hingga ketujuh. Syekh Siti Jenar melihat malaikat-malaikat langit yang beterbangan membawa amal seseorang dari bumi menuju langit. Tak terbayangkan betapa takutnya ia waktu itu. Benar-benar melihat peristiwa yang paling menakutkan selama hidupnya. Lalu, ia teringat dengan tujuannya semula, yakni menemukan Allah, Sang Pencipta. Beberapa saat kemudian, tangan Arya Damar menyambar tangan Syekh Siti Jenar. Seperti terbang secepat kilat, begitulah Arya Damar mengajak Syekh Siti Jenar turun ke bumi. Menembus lapisannya, hingga akhirnya, sampailah mereka di sekitar 70 depa dari permukaan tanah. Sesampainya di sini, Arya Damar diam sesaat, lalu membaca doa dengan penuh keseriusan. Syekh Siti Jenar, yang berada di samping kanan tidak berani mengganggunya. Hingga Arya Damar mulai menguraikan tentang makhluk-makhluk yang menjadi penghuni dasar bumi. Arya Damar menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu bernama jin. Mereka telah ada jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga. Dahulu, mereka menghuni bumi sama seperti manusia. Mereka bersikap sombong, congkak, dan membangga-banggakan kecerdasan mereka. Akhirnya, terjerumuslah mereka pada jurang kehancuran. Pada saat itu, karena saling iri, terjadilah peperangan yang besar di antara mereka. Dengan kereta perang yang bisa terbang, mereka saling menyerang hingga menembus langit dan menuju tempat kediaman para malaikat di langit ketiga. Kesombongan itulah yang pada akhirnya membuat makhluk-makhluk itu hancur. Tidak hanya sebangsa mereka yang terkena imbasnya, melainkan semua makhluk yang ada di bumi, seperti pepohonan raksasa, hewan-hewan, gunung-gunung, lautan-lautan, dan hutan-hutan.
Semua makhluk yang ada di bumi mengecam mereka karena telah diluluhlantakkan oleh senjata mereka yang dahsyat. Kehancuran terjadi di mana-mana. Apabila peperangan mereka tidak segera dihentikan, maka dipastikan bumi sudah mengalami kiamat kecil, karena semua makhluk yang ada di bumi mengecam makhluk-makhluk yang membanggakan kesombongan itu. Lantas Allah menurunkan kasih sayangnya dengan memerintahkan para malaikat untuk membinasakan mereka, hingga akhirnya sebagian besar mereka binasa di atas bumi. Meskipun ada beberapa di antara yang selamat, namun mereka bersembunyi di dasar bumi dan tidak berani kembali lagi ke bumi karena takut bila mana mereka dibinasakan lagi oleh para malaikat. Beberapa tahun lamanya, mereka yang selamat hidup dalam kegelapan di dasar bumi. Allah yang Maha Kasih Sayang menganugerahi mereka penglihatan yang bisa melihat di dalam kegelapan. Mereka pun dapat melestarikan keturunan mereka hingga sekarang. Makanan utama mereka adalah tulang hewan, sisa makanan manusia, namun terkadang mereka juga suka makan darah, seperti leluhurnya. Beberapa masa kemudian, Allah menciptakan makhluk baru di surga, yakni Adam manusia, untuk nantinya menggantikan mereka di bumi. Para malaikat turun beramai-ramai untuk menghiasi bumi dengan pepohonan, hewan-hewan, lautan-lautan, dan gunung-gunung yang indah. Semua itu dihadiahkan bagi Adam setelah ia diturunkan ke bumi. Syekh Siti Jenar tidak berkata sepatah kata pun ketika mendapatkan penjelasan itu dari Arya Damar. Syekh Siti Jenar seperti sedang merenungi pelajaran baru yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tak berapa lama kemudian, Arya Damar menyambar tangan Syekh Siti Jenar dan mengajaknya berlari secepat kilat menembus lapisan bawah tanah yang berliku-liku, hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat sumber yang mengalirkan air yang jernih. Syekh Siti Jenar terdiam, termangu-mangu, dan merasa takjub menyaksikan kerumunan orang bertubuh cebol dengan kepala yang bercula dua dan tangan yang ujungnya mirip seperti pedang. Salah satu di antara mereka ada yang duduk di atas pohon besar dengan tangan panjang yang menjuntai hingga ke sumber mata air. Rupanya, ia adalah pemimpin mereka. Dengan jalan membungkuk, ia mendekati Arya Damar dan merangkul tangan kanan Arya Damar. Syekh Siti Jenar merasa heran, lah tidak mengerti pelajaran yang kali ini ditunjukkan oleh Arya Damar kepadanya. Lalu, Arya Damar menuntun pemimpin orang bertubuh cebol itu dan memperkenalkan kepada Syekh Siti Jenar dengan nama Mato Merah, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Buyut Mato Merah. Buyut Mato Merah adalah sahabat yang sering membantu Arya Damar saat masih menjadi adipati kerajaan Majapahit. Kemudian, Arya Damar membaca sebuah doa dengan cukup lama. Sesaat sesudah itu, peristiwa aneh terjadi. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap disertai hembusan angin kencang dan suara gemuruh bagai halilintar. Kemudian, muncul gumpalan asap tebal yang diikuti sesosok makhluk berjubah putih yang sudah sangat tua. Rambutnya beruban putih, dan janggutnya menjuntai sampai perut. Begitu muncul, makhluk itu menundukkan kepala, lantas merangkul tangan kanan Arya Damar, seperti Buyut Mato Merah. Menurut Arya Damar, makhluk itu adalah khadamnya yang setiap hari mengikutinya kemana pun ia pergi. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Arya Damar meninggalkan tempat itu. Seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya, perjalanan kali ini sangat cepat. Laksana kilat, keduanya lantas berhenti di sebuah kota yang terang benderang dan berarsitektur aneh. Kali ini, Syekh Siti Jenar berani mulai bertanya tentang nama tempat ini. Arya Damar mengatakan bahwa ini adalah tempat yang disebut alam kubur. Syekh Siti Jenar merasa bingung menangkap inti perjalanan yang dilakukannya bersama Arya Damar. Kemudian, Syekh Siti Jenar menanyakan kebingungannya itu kepada Arya Damar. Arya Damar menjawab dengan
sedikit tersenyum bahwa perjalanan yang baru saja mereka lakukan tidak membawa inti apa-apa. Sebaliknya, Arya Damar memang berniat ingin mengajak Syekh Siti Jenar melakukan perjalanan. Sambil bercanda, lantas Arya Damar menasihati Syekh Siti Jenar yang intinya kira-kira adalah jangan sampai Syekh Siti Jenar menganggap suci agamanya dan memandang agama lain sesat atau najis. Sebab Allah sengaja menempatkan sudut pandang yang berbeda bagi tiap-tiap hambanya yang berkeyakinan atas keberadaan dirinya. Namun, ketahuilah bahwa mereka yang memeluk agama Islam, Buddha, Hindu, Mahabharata, atau agama-agama lain pada hakikat bukanlah keinginan pribadi mereka. Sebaliknya, semua itu yang menentukan adalah Allah, yang memiliki kekuasaan penuh atas hambanya. Kemudian, Arya Damar mengingatkan Syekh Siti Jenar dengan bertanya apakah Syekh Siti Jenar tidak tahu tentang kisah paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, yang tak lain adalah beragama leluhur Arab. Mengapa orang yang paling berjasa membela Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya itu tidak mati dalam keadaan beriman? Mengapa ketika Nabi Muhammad SAW mendoakannya agar menjadi muslim justru ditegur oleh Allah bahwa ia hanya ditugaskan untuk menyampaikan agama dan bukan mendoakan pamannya agar beriman? Sedangkan, kelak ketika di akhirat, semua orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman akan dimasukkan ke neraka. Apakah itu adil? Lantas, Arya Damar menyatakan bahwa dengan memahami hakikat keesaan Allah, seorang hamba tidak akan lagi terjerumus ke dalam batasan-batasan yang membuat dirinya membedakan Tuhannya dengan Tuhan orang lain. Maka dari itu, jika Syekh Siti Jenar ingin menemukan Allah, Sang Pencipta, ia wajib menegaskan dalam dirinya bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Allah. Selain itu, ia memahami bahwa seluruh makhluk ciptaannya, mulai dari malaikat, iblis, jin, manusia, setan, hewan, dan tumbuhan adalah menyembah Dia, meskipun dengan tata cara yang berbeda. Sesungguhnya, Dia itu esa, sebagaimana yang disebutkannya di dalam kitab sucinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Perjalanan bersama Arya Damar yang menakjubkan sangat mengesankan bagi Syekh Siti Jenar. Ia semakin terdorong untuk menemukan Allah, Sang Pencipta. Di perjalanan pada malam hari, Syekh Siti Jenar mampir ke sebuah masjid. Ia langsung membaca kitab suci Al-Quran dan menemukan ayat-ayat kebenaran yang berkilauan dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat Allah, Sang Pencipta. Malam itu, Syekh Siti Jenar seperti memperoleh pengalaman yang luar biasa dari membaca dan merenungi makna ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman ilmu-ilmu Al-Quran yang diperolehnya dahulu saat masih menjadi santri di pesantren Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar mendapati ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah memancarkan nur dan mengungkapkan makna tersendiri. Sebagai kalam Allah, telah menangkap bahwa ayat-ayat itu bagaikan hadam yang bisa berhubungan ruhani secara langsung dengannya, meski hanya beberapa saat. Dengan pemahaman barunya atas ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan jati diri Allah, Syekh Siti Jenar mendapatkan pelajaran baru tentang Allah yang justru memiliki hubungan yang istimewa khusus dengan manusia sebagai khalifah. Misalnya, kata mengungkapkan esensi dari wujud sempurna Allah yang hingga kini artinya menjadi rahasia alam semesta. Bila direnungkan secara mendalam, ini tidak jauh berbeda dengan kata Al-Insan yang wujud sempurnanya juga menjadi rahasia alam semesta. Wujud sempurna Allah yang menjadi rahasia alam semesta itu sama seperti wujud sempurna manusia yang terdiri atas 3 bagian utama, yakni Al-Basar, An-Naf, dan Ar-Ruh. Hanya saja, yang paling membedakan, wujud sempurna Allah tidak tercipta sebagaimana wujud
sempurna manusia, yang tercipta oleh kedua tangannya. Al-Basar adalah wujud Allah yang berarti terdiri atas penglihatan, basar. Allah menetapkan penglihatan bagi dirinya ini karena sesuai dengan sifat wajibnya yang berjumlah 20. Berbeda halnya dengan Al-Basar yang dimiliki manusia. Al-Basar milik manusia adalah wujud manusia yang terdiri atas gumpalan daging yang justru tercipta oleh kedua tangannya dari tanah lempung kering. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Dan, firman-Nya berikut, ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha pemberi. Quran Surat Sot ayat 35. Al-Basar dalam wujud manusia mengacu pada makna diolah oleh Allah dalam kelembutan. Al-Basar dari tanah, inilah dianggap lebih rendah derajatnya oleh iblis daripada dirinya yang berbentuk dari bahan api. Sehingga, ketika Allah memerintah iblis agar bersujud kepada Adam, iblis enggan melakukannya. Iblis mengetahui rahasia di balik penciptaan Al-Basar dari wujud manusia yang dianugerahi sebagai khalifah di dunia. Sementara itu, An-Nafs dalam wujud Allah berarti diri Allah terbebas dari kesamaannya terhadap makhluk. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitabnya berikut. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Itu berbeda sedikit dengan An-Nafs yang ada dalam wujud manusia, yang berarti daya kehidupan Al-Hayu, yang bersifat netral, atau yang berarti mudah terpengaruh oleh lingkungan jika hatinya tidak teguh pada pendirian. An-Nafs dalam wujud manusia dikatakan mensifati Al-Basar. Tanpa An-Nafs, maka Al-Basar hanyalah gumpalan tanah liat yang tiada berarti apa-apa. Dengan An-Nafs itulah, maka Al-Basar bagaikan tanah yang mendapat siraman air hujan dan memiliki daya hidup yang dapat melahirkan karya-karya yang luar biasa. An-Nafs membangkitkan dorongan-dorongan naluriah, sehingga Al-Basar menyadari keberadaannya sebagai bagian dari dunia materi yang membutuhkan materi lain untuk memperkokoh wujudnya. An-Nafs inilah yang dimaksud sebagai citra diri, pandangan, isi hati, jiwa, yang lebih cenderung pada sifat keakuan di dalam diri. An-Nafs yang kedudukannya dengan Al-Basar di alam nafsu, disebut An-Nafs Al-Hayawaniyah, yang menempati tataran paling rendah dari kemanusiaan karena cenderung mendorong naluri untuk bersifat seperti hayawan, hewan. Inilah yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar dari firman Allah berikut. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Quran Surat At-Tin ayat 5. Ar-Ruh dalam wujud Allah memiliki arti ruh, sifat dari Allah. Menurut sebuah pendapat, ruh inilah yang ditiupkan ke dalam Al-Basar, manusia. Ini sekaligus menjadi pembeda antara ar-ruh manusia dengan ar-ruh milik Allah. Syekh Siti Jenar mendapatkan pelajaran demikian ketika ia merenungi beberapa firman-Nya berikut. Maka, apabila telah kusempurnakan kejadiannya, dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Sa'ad ayat 72. Pada tataran manusia, ar-ruh memiliki sifat terpuji, sebagaimana ar-ruh dalam wujud Allah. Inilah yang juga disebut ar-ruh al-haq, yakni sifat yang terpuji, suci, dan bebas dari hawa nafsu. Dengan ar-ruh inilah, Al-Basar dapat memiliki kesadaran sebagai manusia yang jauh dari hawa nafsu.
Ar-Ruh tidak berada di luar Al-Basar, sebaliknya. Ar-Ruh menyatu dengan Al-Basar, baik dalam wujud Allah, ataupun dalam manusia. Ar-Ruh dalam wujud manusia lebih dipahami sebagai tiupan suci yang membuat manusia itu kembali kepada Allah. Selanjutnya, kesamaan wujud manusia dengan Allah inilah yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar sebagai kebenaran dalam menemukan Allah, Sang Pencipta, sehingga melahirkan pemahaman bahwa Allah sejatinya menyatu, melebur, dan bersemayam di dalam diri setiap manusia. Inilah yang pada akhirnya membujuk Syekh Siti Jenar melahirkan ajaran sufi yang dinilai sesat dan menyimpang oleh wali sanga. Syekh Siti Jenar menilai manusia sebagai kesatuan entitas dari Al-Basar, An-Nafas, dan Ar-Ruh milik Allah, yang secara alamiah dapat melahirkan dua sifat yang saling bertentangan. Bila Al-Basar lebih cenderung pada An-Nafas, maka akan membuat manusia memiliki sifat-sifat yang materialistik, cenderung ke arah-arah duniawi. Sebaliknya, bila Al-Basar lebih cenderung pada Ar-Ruh, maka akan membuat manusia melepaskan sifat-sifat materialistik, sehingga tujuan hidupnya hanya untuk kembali kepada Allah. Pergulatan manusia dalam menentukan arah hidupnya di dunia pada dasarnya adalah pertarungan internal antara dorongan-dorongan Al-Basar dengan An-Naf di satu pihak dan melawan Ar-Ruh di pihak yang lain. Dengan memahami keberadaan manusia yang memiliki kesamaan wujud dengan Allah, Syekh Siti Jenar menarik kesimpulan bahwa Samsitrawatah, Haji Nasrullah, dan Arya Damar yang telah dijadikannya sebagai guru adalah manusia yang sudah menang dalam pertarungan internal. Hanya saja, antara Samsitrawatah dengan Haji Nasrullah dan Arya Damar berbeda dalam cara memenangkan pertarungan internal tersebut, karena jelas mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian, Syekh Siti Jenar merenungi diri, sedang berada di manakah dirinya saat ini? Apakah berada dalam pergumulan antara Al-Basar dengan An-Nafas atau sebaliknya, berada dalam pergumulan Al-Basar dengan Ar-Ruh? Bila ia berada dalam pergumulan yang pertama, berarti ia saat ini sedang tidak terseret jauh ke dalam gugusan terendah dari dunia materi. Sebaliknya, bila ia berada dalam pergumulan yang kedua, berarti ia saat ini sedang terseret jauh ke dalam gugusan terendah dari dunia materi. Setelah dia merenung beberapa saat, Syekh Siti Jenar mendapati bahwa dirinya pada dasarnya belum sepenuhnya berada dalam pergumulan Al-Basar dengan Ar-Ruh. Sebaliknya, ia masih berada dalam pergumulan Al-Basar dengan An-Nafas. Elni dilatar belakangi karena berbagai pertimbangan dari akal budinya yang memosisikan An-Nafas sebagai pengendali hidupnya. Lantas, Syekh Siti Jenar mengungkap, merenung, menghitung, dan menelaah berkali-kali tentang berbagai kecenderungan jiwa yang pernah dirasakan dan dilakukannya sebagai amaliyah dalam kehidupannya selama ini. Setelah merenung cukup lama, Syekh Siti Jenar menemukan pemahaman bahwa An-Nafas adalah suatu titik yang mengantarkan jiwa menuju titik terendah dan tertinggi dalam hidup. Lantaran itu, An-Nafas lebih cenderung sangat dekat dengan Al-Basar dan lebih cenderung sangat jauh dengan Ar-Ruh. Adapun tingkatan-tingkatan bertahap, An-Nafas antara lain An-Nafas dari Al-Basar ke Ar-Ruh adalah Naf'al Hayawaniyah, Naf'al Amarah, Naf'al Lawamah, Naf'al Mulhamah, Naf'al Mutmainah, Naf'al Mardiyah, dan Naf' Qudsiyah. Naf'al Qudsiyah inilah yang ditengarai sangat dekat dengan Ar-Ruh milik Allah, sehingga dalam tahapan ini, manusia bisa menjadi suci dan senantiasa mengingatnya. Syekh Siti Jenar belum mengetahui posisi dirinya saat ini, namun, ia sangat sadar bahwa ia masih terjerembab dalam lingkaran Al-Basar dengan An-Nafas, dan belum berada di posisi Ar-Ruh. Sambil menarik napas panjang, ia menggumam penuh sesal dan kepasrahan kepada Allah, Sang Pencipta. Malam itu, bagaikan tak kenal lelah,
Syekh Siti Jenar membaca kitab suci Al-Quran sampai beberapa surat, hingga subuh. Selama membaca, ia mengesampingkan berbagai dorongan nafsunya, baik yang terikat dengan pahala maupun makna harfiah ayat demi ayat. Beberapa kali, ia mengalami peristiwa aneh berupa munculnya makna hakiki ayat bagaikan hadam malaikat yang bisa berhubungan ruhani secara langsung dengannya. Namun, pengalaman itu berlangsung sangat singkat, sehingga ia tak bisa memahami makna hakiki ayat lebih luas lagi.